Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan Keren, persembahan dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Tentu, dalam beribadah puasa, kita tidak boleh hanya berdiam diri saja. Justru, kita harus terus kreatif dan produktif untuk menunjang ibadah puasa kita. Untuk itu, Kultum Ramadan Keren kali ini akan mengangkat tema memotivasi kreativitas dan produktivitas pelajar muslim yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Anas Nur Salim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Singosari beserta seluruh jajarannya, anak-anakku, seluruh siswa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah panjang umur bisa melaksanakan puasa Ramadan memasuki hari yang ke-7. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah. Yang belum kita laksanakan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sempurna. Akhir Ramadan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang itkun minanar. Berbahagia hidup kita di dunia, di akhirat kita bebas dari api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia, kami hari ini diminta untuk mengisi kultum, di mana yang diminta itu adalah bulan pelajar menguatkan keimanan dan kreativitas. Jadi yang jelas puasa itu memang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang-orang yang takwa. Ya, sebab kalau kita tujuannya lain, nah ini menyimpang dari tatanan Al-Qur'an. Oleh karena itu, justru di bulan Ramadan ini karena banyak dijanjikan fadilah-fadilah oleh Allah, banyak dijanjikan kelipatan-kelipatan pahala, juga banyak diberikan kesempatan kepada hambanya untuk menambah ibadah. Maka apabila ini bisa kita maksimalkan, sudah barang tentu iman yang kita miliki akan menjadi semakin kuat. Itu dengan sendirinya karena merujuk kepada ayat tadi bahwa puasa itu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah pengharapan, belum pasti orang yang puasa itu kemudian jadi yang takwa. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Termasuk kalau sekarang dengan hilangnya atau meredanya COVID-19, kesempatan bagi kita di sekolah pun di sana diadakan kegiatan yang mengarah kepada pembinaan watak, ya, penguatan keimanan, kemudian pembiasaan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ini juga ada hubungannya dengan mengisi bulan suci Ramadan. Apa yang kita lakukan, apa saja yang bermanfaat, apa saja yang tidak melanggar tatanan syariat Islam. Ya. Peluang lagi di dalam bulan suci Ramadan itu biasanya semangat orang menjadi meningkat. Sebab apa? Kata Rasulullah, kalau bulan suci Ramadan itu futihat abwabul jannah. Yang dibuka adalah pintu surga. Wa ughliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Berarti peluang untuk masuk surga itu terbuka lebar.
kesempatan untuk bagaimana kita nanti supaya menjadi hamba Allah yang masuk surga itu terbuka lebar. Ya. Kemudian hadis ini juga dilanjutkan begini, ya. Wa syufidatis sayatin, setan itu dicancang. Sehari-hari kita ini berhadapan dengan setan. Di dalam diri kita sendiri itu ada nafsu. Jadi bagaimana tarik ulur antara setan yang dari luar dengan nafsu yang ada di dalam diri kita, dengan akal yang merupakan kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lain. Ini bagaimana 3 komponen yang diberikan oleh Allah ini bisa dimanfaatkan. Paling tidak akalnya itu bagaimana bisa mengendalikan keinginan nafsu yang selalu mengarah kepada hal-hal yang jelek. Innan nafsa la'ammarotum bisu. Nafsu itu selalu mengarah kepada yang jelek. Maka kalau kita ini punya pikiran jelek, punya keinginan jelek, mau melanggar aturan Allah, mau melanggar aturan sekolah, ini dengan sendirinya kalau itu namanya pelanggaran, mesti itu jelek, ada resikonya. Nah, berarti itu adalah setan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan, setan itu dicancang. Setan itu dicancang. Nah, tapi bagaimana bulan Ramadan itu kok masih ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang? Itu adalah nafsunya. Bukan karena godaan setan, karena nafsunya. Ya. Nah, tapi kemudian begini, setan yang dicancang itu kan syaitonul jinni. Sebab di dalam Al-Quran itu kan ada minal jinnati wan nas. Setan bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, Imam Abu Lais mengatakan setan itu ada syaitonul jinni, ada syaitonul insi. Ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Kata orang Jawa, setan dasireng gitu. Ya, setan gundul. Nah, itu justru kata Imam Abu Lais, wa huwa asyadun min syaitonul jinni. Jadi dia itu lebih berat kita menghadapi karena apa? Dia itu berhadap-hadapan, dia memberikan bantuan. Ini syaitonul insi. Jadi kalau ada anak-anak mau berangkat ke sekolah ketemu temannya, kemudian diajak ke PS, sudahlah ayo ke PS saja. Di sekolah ngantuk misalnya. Akhirnya anak ini ya karena masih seragam, ya lah aku sudah seragaman nih. Lah kata yang ngajak, ayo saya antar untuk ganti pakaian, masa jalan, saya gonceng sepeda. Jadi dia mempengaruhi temannya untuk tidak sekolah, dia membantu menggonceng temannya, dia membantu temannya untuk pulang ganti pakaian. Itu adalah syaitonul insi. Nah, oleh karena itu, potensi Ramadan untuk meningkatkan keimanan itu sangat terbuka lebar. Setan sudah dicancang. Tinggal bagaimana kita mengendalikan nafsu. Maka peluang kita ya untuk menjadi lebih baik, Ramadan ini harus bisa merubah sikap. Ramadan harus bisa merubah perilaku. Jadi seperti itu. Jadi orang itu di dalam mengisi bulan suci Ramadan kadang-kadang lebih bersemangat. Ya. Karena apa? Yaitu tadi setan dicancang. Sekarang tergantung bisa nggak mengendalikan hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu, ya semua orang punya. Semua orang punya. Ya. Nah, kata Imam Abu Lais kan gini, I'lam anna laka a'da'a tahtaju ila antu jahada. Jadi kita ini punya musuh yang 4 tadi itu. Nah, yang 2 itu ya syaitonul jinni, syaitonul insi. Lah itu supaya kita ini
tidak tergoda, ya, tidak masuk ke jalan yang salah, maka harus kita perangi. Ya, yang bisa merangi ya kita sendiri. Ya, tapi karena nafsu itu nggak kelihatan, semua orang punya, berat menghadapi hawa nafsu. Tapi karena Ramadan yang menggoda dari luar ini sudah dicancang, tinggal satu menghadapi nafsu dan satu lagi menghadapi syaitonul insi. Gitu. Para bapak, ibu serta anak-anakku, ya, yang jelas, ya, di dalam Al-Quran itu supaya kita ini bagaimana menjalani hidup ini terhindar dari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang jelek. Setan itu aslinya itu adalah lemah. Inna kaidas syaiton kana do'ifa. Jadi setan itu aslinya lemah. Nah, kenapa setan kok kemudian bisa menggoda? Ya karena memang dia permintaannya kepada Allah seperti itu. Ya. Seandainya setan itu kuat, kan mungkin dia tidak mau diturunkan dari surga ke dunia. Tapi begitu dia diturunkan, ya setan ya manut, ya sudah. Seandainya dia kuat, mungkin berontak. Nah, disinilah. Jadi aslinya setan itu lemah. Maka harus kita perangi. Setan itu harus kita perangi. Nafsu harus kita kendalikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bulan suci Ramadan yang jelas, di sini ada pertanyaan di antara dari siswa itu, bagaimana supaya puasa itu tidak lemes, tidak rasa-rasen, tidak malas. Nah, secara dohir, secara ilmu kesehatan, itu Al-Quran itu sudah membahas lebih dulu. Kulu washrobu wala tusrifu. Kita ini oleh Allah makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada lagi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa-apa yang baik, ya, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita itu kadang-kadang, ya, Allah sudah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang baik. Artinya baik untuk tubuh, baik untuk kesehatan. Nah, sekarang ini, ya, manusia lebih cenderung makan yang enak, apakah itu baik apa tidak. Nah ini, makan yang baik itu apa? Nutrisinya cukup, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh cukup. Jangan kenyang-kenyang kalau makan misalnya. Orang lapar itu belum tentu kurang makan, mungkin kurang air. Mungkin yang dimakan itu nutrisinya kurang, mungkin kalorinya kurang, yang numpuk karbohidrat. Karena apa? Kadang-kadang anak itu lebih memilih enaknya makanan, bukan makanan yang sehat. Nah, jadi dalam bulan puasa itu supaya nggak lemes, supaya ini. Sepertinya Allah itu sudah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam bulan suci Ramadan, tertib di dalam makan, disiplin di dalam berbuka, memilih yang baik untuk tubuh, itu memang perintah Allah. Nah, kalau kita sudah seperti ini, ya insya Allah akan berjalan normal dengan baik. Ya, kita di bulan Ramadan, kita puasa, bukan malah sakit, tapi malah sehat. Bukan malah sehat. Ya, kadang-kadang ada orang itu sebelum puasa itu lesu, setelah puasa malah sehat. Ada yang sakit emah, mau puasa takut, ternyata dipakai puasa malah sehat. Nah itu semua kan memang Allah sudah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi prinsipnya Ramadan tidak akan mengganggu aktivitas umat. Ramadan tidak mengganggu kreativitas anak siswa. Tapi Ramadan justru dengan nutrisi yang cukup, yang dibutuhkan oleh tubuh, kita semakin sehat, pola pikir semakin jernih, disitulah kita akan
menjadi lebih nikmat di dalam melaksanakan aktivitas. Karena itu ya, bagi kita semua tentunya Allah itu lebih tahu yang dibutuhkan oleh hambanya. Ya, kembalilah kepada jalan Allah. Apapun ya yang dihadapi di dunia, itu Allah pasti ada jalan keluar. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu, sumber dari segala hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia atas penjelasan Rasulullah. Oleh karena itu ya, dengan kegiatan seperti ini bulan Ramadan dipakai untuk mengisi rohani kita, akan perkembangan otak kita bagus, perkembangan watak kita bagus. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita akan menjadi insan kamil, insan yang sempurna ya. Kehidupan dunia kita bisa kita nikmati sebagai manifestasi dari kehidupan akhirat, sehingga dengan Ramadan mudah-mudahan kita dibebaskan dari api neraka. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu yang saya hormati dan seluruh siswa, ini ada beberapa pertanyaan yang datangnya dari siswa. Di sini kalau jumlahnya sih banyak, ada 17, tapi kita batasi aja 5 pertanyaan yang ingin kami jawab. Nanti kalau ada yang masih kurang, silakan pada saat datang ke sekolah tanya pada saya gitu ya. Sebab karena keterbatasan waktu. Ini ada siswa yang bertanya begini, namanya Cantika Hisma Azkia, kelas 8C. Itu pertanyaannya begini, bagaimana cara kita tidak lemas, tapi selalu semangat dan produktif saat puasa? Terima kasih. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, orang lemas kemudian tidak semangat, ya kalau lemes mesti tidak semangat gitu ya. Nah, supaya ya mesti tidak produktif, kelangopan aja gitu ya, ingin tidur aja. Maka untuk menghilangkan rasa lemas, itu pertama, kalau Allah sudah mengatakan tadi saya sampaikan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu sekalian. Bukan makanlah yang enak, bukan, makan yang baik. Berarti makanan itu harus nutrisinya cukup gitu. Jadi ada karbohidratnya, ada kalorinya, tapi jangan berlebih-lebihan karbohidratnya. Seperti lemak, santan, ada gorengan, padahal itu hobi. Apalagi makanan-makanan siap saji di McD, Supermie, itu semua adalah penyedapnya yang banyak. Dari tepungnya aja sudah jelek, bumbunya sudah jelek, jelas itu ada pengawetnya. Nah, oleh karena itu, itulah kemudian cukup air, cukup air. Belum tentu orang lapar itu kemudian kurang makan, mungkin kurang air, kurang air. Oleh karena itu supaya nggak lemas, ya mulai hari ini nanti kalau makan, cari makan yang thayyibat, yang bagus, bagus untuk tubuh, bukan makanan yang enak. Ya, belum tentu orang itu menjadi enak makan itu kan karena sehat, bukan makanannya enak. Sekarang kalau sakit itu dikasih makanan yang paling enak, itu ndoweh tok itu kan, malah ngersolo, duh gak enak makan gitu. Tapi kalau badan sehat dikasih makan biasa-biasa saja, ya misalnya singkong kukus sudah nikmat. Tapi kalau sakit dikasih sate, gulai, ya cuma mesem tok itu ya. Lah ini ya itu. Kemudian ada lagi pertanyaan begini, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dakwah Islam dengan kreativitas? Dakwah Islam memang harus kreatif, tidak monoton. Kalau zaman dulu dakwah Islam itu kan masih sederhana, karena kemajuan teknologi belum seperti sekarang. Nah, ini dituntut untuk kreatif,
Artinya ya ada sesuatu yang menarik cara penyampaiannya dengan bahasa-bahasa yang mudah difahami. Kemudian menggunakan media sosial, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Ya, lah ini orang yang menguasai media informasi, ya dia akan dikenal. Kayak orang kampanye itu loh. Orang kampanye itu kalau menguasai media sosial, media informasi, dia akan dikenal di mana-mana. Padahal orangnya nggak tahu. Kenal lewat media sosial. Nah, ini ada pertanyaan ketiga begini. Apakah dengan membaca Al-Quran atau tadarus kita bisa meningkatkan produktivitas pelajar muslim? Ini sama masih dari Kaila Nur Cahyani. Bisa. Quran itu ya, itu sumber dari segala sumber ilmu, segala sumber hukum. Quran itu adalah tuntunan dalam kehidupan. Maka dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, itu jelas akan membersihkan pola pikir, membersihkan hati. Ya. Dulu pujian yang selalu kita dengar itu kan tombo ati itu 5 warnanya. Salah satunya adalah baca Quran. Dengan membaca Quran itu pola pikir hati menjadi bersih. Ya. Orang yang suka baca Quran itu hati dan pikirannya menjadi bersih. Kalau hatinya bersih, berarti hatinya itu jadi sarangnya malaikat, mustaqarrul malaikah. Lah ini kalau sudah seperti itu, kalau ada barang baik, sinyalnya itu kuat. Karena di dalam tubuhnya ada sinyal yang di dalam hati itu namanya mustaqarrul malaikah, menjadi sarangnya malaikat. Nah, ini memicu untuk hal-hal yang baik. Kalau ingin kreatif, kalau ingin produktif, ya jelas bisa. Sekarang tinggal bagaimana pikirannya itu mengarah kepada hal-hal yang baik. Sebab manusia itu kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Manusia itu di samping diberi iman yang bisa meningkatkan derajat itu iman dan kecerdasan. Ya, kecerdasan ini bisa diperoleh dengan belajar mempelajari ilmu. Nah, oleh karena itu kalau orang-orang ilmuwan itu karena nggak dapat hidayah, sekalipun dia mempelajari Al-Quran, dia nggak bakal masuk Islam. Contoh ya, banyak hal itu, ya banyak hal. Dari penelitian muncul hal-hal yang luar biasa, seperti madu. Ya, jadi madu itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu ada peneliti dari Prancis itu ya, meneliti madu. Ya, kebiasaan jenis binatang laba-laba itu tidak seperti tawon. Nah, tawon ini memiliki panca indera yang luar biasa. Ya, memiliki indera yang luar biasa. Ya, 950.000 saraf indera dari tawon ini. Sehingga dia peka sekali pada saat menentukan tempat tinggalnya. Peka sekali pada saat menentukan tempat tinggalnya. Ya, saya punya satu ayat Al-Qur'an itu yang membicarakan tentang inderanya ini tawon ini. Ada begini, wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari mimma ya'risun. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, coba. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat buatan manusia. Loh, lebah itu kan ada yang diternakkan, ada yang di hutan. Loh, ternyata dari situ lebah itu punya kemampuan dari sarafnya itu, ya, pada saat dia mau melakukan kegiatannya, ya, dia itu punya sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh lebah yang lain. Loh, dari situ ya
kemudian lebah itu menghasilkan satu minuman yang kemudian minuman itu bisa jadi obat yang kemudian jadi madu. Loh dari situ, lah ilmuwan itu kalau mau mempelajari Al-Quran, dia itu bisa menemukan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lain, tapi itu karena memang dari mukjizat Allah Al-Quran. Karena itu bisa meningkatkan produktivitas. Ini pertanyaan yang keempat. Banyak di antara pelajar Islam yang menggemari bermain game online. Bisakah atau bolehkah menjadikan game online sebagai kegiatan produktif? Misalnya membuat konten YouTube tentang game online. Yang jelas gini, game online itu kan satu produk. Kalau produk ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif, hasilnya pun akan positif. Cuma kemajuan teknologi di era globalisasi, ini kecenderungan anak-anak itu meniru apa yang dilihat dan didengar. Jadi tidak ada figur panutan. Figur panutannya ya game online itu. Padahal belum tentu benar. Ya, di era globalisasi ini ada cirinya, tidak ada sekat. Jadi di era global itu sudah bebas, tidak ada sekat. Berita yang hari ini di Amerika, hari ini bisa kita dengar, bisa kita lihat, padahal nggak pernah ke Amerika. Ya, misalnya Presiden Amerika sakit perut misalnya, itu jelas masuk. Ya dilihat tahu, kok eruh, iya gini lah. Itu kemajuan teknologi. Kalau untuk itu nggak masalah, tapi kalau untuk hal-hal yang negatif, jadi tidak ada sekat, ya ini cenderung ini. Kemudian yang kedua, persaingan di semua lini. Ini di era global. Persaingan sekarang di mana-mana, sekolahan, pondok, di kelas, itu persaingan terjadi di mana-mana. Di semua tingkatan, semua tingkatan. Sekarang pilihan RT itu sudah bersaing yang nggak sehat. Ya, pilihan RT, pilihan ketua kelas kadang-kadang juga gitu tukaran. Lah, ini persaingan sudah terbawa. Ini namanya kepengaruh teknologi. Tidak apa yang didengar dari gurunya, tapi apa yang dilihat dan didengar dari alat yang sekarang banyak di sakunya siswa itu. Ya. Dulu saya tahun 2001, nah itu pernah mengikuti diklat pengelolaan keuangan di Jakarta di Hotel Borobudur. Itu pernah disampaikan nanti gedung film itu buyar, nanti sensor film buyar, film bisa dilihat di kamar mandi, di sawah, di pasar, di tempat tidur. Ternyata sekarang film kamu kan bisa lihat itu pada anak-anak. Di sawah, film itu ada di sakumu. Lah itu kemajuan teknologi. Lah ini kalau dimanfaatkan kepada hal-hal yang positif, itu akan menjadi positif. Tapi kalau tidak bisa, ya jelas nanti akan rusak karena dia lebih manut. Terutama bahasa pergaulan sekarang, itu kan melihat potongan rambut. Potongan rambut yang di luar negeri sudah nggak usum, di sini banyak. Rambutnya kari separuh, dicat kuning, sepatune dukur, celonone ngampret, tapi tengok-tengok di lampu merah. Di sana kan bintang film. Di sini enggak atus, sambune lebus. Lah seperti itu. Itu karena pengaruh kemajuan teknologi. Tuh ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, itu pertanyaan yang kelima, itu dari Rania Arifa. Itu kelas 8A. Kalau tadi pertanyaan yang keempat itu dari Bilqis Reufaida Salma 7A. Nah sekarang yang terakhir pertanyaan dari Rania Arifa 8A. Apa saja amalan yang dilakukan saat uzur puasa agar tetap mendapatkan ganjaran yang sama seperti orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Sekarang begini, ya. Jadi Allah kodratnya laki-laki dan perempuan itu beda di dalam Islam. Kenapa kok orang perempuan itu ada datang bulan, ada uzur setiap bulan? Itu menunjukkan kurangnya jatah agama bagi orang perempuan.
Tapi begini, apakah kemudian lebih baik orang laki-laki dari perempuan? Tidak juga. Laki-laki lek ndablek males, ya lebih baik perempuan sekalipun jatah agamanya kurang. Jatah agama kurang tapi bisa dimaksimalkan daripada jatah agamanya banyak tapi aras-arasan mengisi dengan ibadah kepada Allah. Jadi jangan kecil hati bagi orang-orang perempuan itu. Enggak, ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa dilakukan? Ya, zikir kepada Allah. Zikir itu macam-macam, melafadzkan kalimat thayyibah. Tapi kalau dia baca Quran, niatnya baca Quran, itu yang tidak boleh. Sekarang kalau dia berdoa dengan ayat Quran yang isinya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan ayat Quran. Enggak apa-apa. Berdoa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, enggak apa-apa. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, supaya yang dimakan ini tidak jadi penyakit. Lah itu kan doa, itu tidak baca Quran, berdoa. Lah itu enggak masalah. Ya zikir aja, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, baca selawat yang banyak, enggak masalah, itu kan bukan Quran. Jadi Allah itu adil, sekalipun jatahnya itu berkurang untuk pelaksanaan agama karena bulanan, tapi ya kemampuan untuk memperoleh sejajar dalam urusan pahala dengan laki-laki masih bisa, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kegiatan yang mungkin singkat, ya, dan tidak tertata dengan sistematis, mungkin nanti kalau yang kelas 8 nanti kelas 9-nya ketemu saya. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol masalah apa saja, udah silahkan, ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, bisa menyelesaikan puasa dengan baik, ya. Kita semua hari ini mudah-mudahan mendapat rahmat, awalu rahmah, sebentar lagi wa'u satu maghfirah, 10 hari yang kedua kita diampuni oleh Allah, dan nanti yang terakhir ini yang berat, yang kadang-kadang begitu Allah mau membebaskan hambanya dari api neraka, terawihnya banyak yang nggak hadir, sehingga yang dibebaskan menjadi sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang hadir dalam pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf kepada semua pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita saksikan bersama kultum dari Bapak Kiai Haji Muhammad Anas Nur Salim. Semoga kita selalu menjadi seorang pelajar yang kreatif dan produktif. Demikian kultum Ramadan keren kali ini. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.